Walaupun saya yakin banyak kendala di sana-sini, tapi semoga dengan keyakinan semuanya bisa kita lampaui dengan baik, dan kita hanya bisa berdoa semoga pandemi segera berlalu, sehingga anak-anak bisa segera belajar kembali di sekolah. Insya Allah nanti kami akan secepatnya mengadakan PTMT, walaupun secara terbatas, insya Allah akan segera kita laksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya share screen untuk sosialisasi AKM pada pagi hari ini. Asesmen Nasional 2021 AKM. Dimaksudkan adalah untuk pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Jadi asesmen nasional ini dilaksanakan di seluruh sekolah di Indonesia, bukan sebagai pengganti ujian nasional, bukan. Tapi ini sebagai upaya pemerintah untuk menilai mutu suatu sekolah. Apabila ada kelemahan, bisa diperbaiki secepatnya. Mutu suatu sekolah diukur dengan 3 instrumen. Yang pertama dengan menggunakan asesmen kompetensi minimum ini, yaitu AKM, yang khususnya mengukur literasi membaca dan numerasi. Yang kedua, survei karakter atau disingkat dengan SK, yaitu untuk mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. Kemudian survei lingkungan belajar atau SLB, dimaksudkan untuk mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Lanjut. Profil dan kelebihan AKM. Yang pertama, tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi kurikulum, tapi didasarkan ada kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh anak. Kalau dulu istilahnya calistung, baca tulis hitung, sekarang numerasi dan literasi. Tidak membedakan peminatan. Jadi kalau dulu anak itu lebih dikhususkan kepada IPA, matematika, dan bahasa. Tapi ini tidak. Siswa mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Jadi anak nanti memperoleh soalnya kompetensinya sama. Keunikan konteks beragam materi kurikulum, lintas mapel, dan peminatan. Jadi berbagai ragam bentuk soal nanti datanya. Yang berikutnya, penguasaan terhadap 2 kompetensi yang harus dimiliki oleh anak, yaitu kompetensi literasi dan numerasi. Selanjutnya, dilakukan agar sesuai dengan standar internasional seperti PISA. Jadi ini diharapkan dengan adanya AKM ini, Indonesia seperti negara lain yang sudah menerapkan PISA, terjadinya kestandaran mutu pendidikan di suatu negara. Kemudian AKM dilaksanakan secara adaptif. Jadi dilaksanakan agar bisa memperoleh informasi yang valid tentang kondisi suatu sekolah. AKM tidak ada kisi-kisi. Jadi kalau ujian nasional, guru, murid semua diberi kisi-kisi, tidak bisa dipelajari. Tapi kalau AKM tidak. Tapi berdasarkan pengalaman yang sudah dilalui oleh anak kita. Keberhasilan AKM tidak melalui proses bikin soal-soal. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir dengan mengeleskan anak untuk persiapan AKM. Tidak perlu seperti itu. Tapi kami dari sekolah juga sudah menyediakan buku untuk latihan saja. Agar anak nanti tidak terkejut dengan model soal yang digunakan dalam AKM ini. Harapan kami dengan sering latihan bukan untuk mengendalikan soal, tapi anak terbiasa menghadapi berbagai macam soal. Karena tanpa latihan membaca, nanti anak-anak akan kaget, Bapak Ibu. Kalau selama ini anak mengerjakan Google Form hanya sekilas gitu, tapi diharapkan ini anak membaca secara detail soal-soal yang ada dalam AKM. Selanjutnya, dampak AKM.
bagi sekolah khususnya, ya, bisa memperbaiki budaya belajar. Itu harapan kita. Jadi kalau mungkin dalam masa pandemi ini kita tidak bisa berharap secara maksimal anak bisa mengikuti pembelajaran, tapi dengan adanya AKM, mau tidak mau kita harus mengupayakan agar budaya belajar anak menjadi lebih baik. Anak lebih rajin membaca, anak lebih terbiasa membaca, itu harapan kita. Tidak ada dikotomi antara mapel un dan mapel non un. Kalau tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu, kita lebih mengedepankan anak sukses un, sehingga anak lebih diutamakan untuk menguasai bidang matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Tapi untuk AKM ini tidak seperti itu. Jadi anak harus menguasai semua materi pelajaran dengan adanya literasi dan numerasi. Tidak ada mapel utama dan mapel pelengkap. Jadi semuanya mapel penting. Yang berikutnya, tidak ada percepatan materi atau bimbingan intensif. Jadi tidak lagi karena untuk mengejar UN, anak dipercepat dengan les-les setiap hari. Tidak seperti itu. Kemudian yang berikutnya, meningkatkan proses pembelajaran. Nanti setelah kita melihat hasil dari AKM itu, sebagai guru kita juga harus mengevaluasi. Selama ini apakah pelayanan yang diberikan kepada anak-anak sudah cukup, atau masih perlu ditingkatkan. Begitu juga dengan anak, dengan hasil AKM nanti, letak kelemahan anak didik kita di mana, itu yang perlu kita kembangkan. Selanjutnya, peserta AKM, kalau biasanya UN dilaksanakan di akhir pembelajaran, kalau SD di kelas 6, kalau SMP di kelas 12, kalau SMA di kelas 19, ya. Tapi kalau di AKM ini itu yang dilaksanakan kalau SD di murid kelas 5, kalau SMP di kelas 8, dan di SMA di kelas 11. Dan ini dipilih secara acak di data Dapodik. Jadi kita tidak bisa menentukan siapa yang akan diikutkan AKM, tapi langsung dipilih secara acak dari data Dapodik. Oleh sebab itu Bapak Ibu, walaupun nanti yang mengikuti AKM hanya sampel 30 anak dan 5 cadangan, tapi diharapkan semua anak untuk dipersiapkan mengikuti AKM ini. Untuk pendidikan kesetaraan, pesannya siswa kelas 6, 9, 12, atau yang memerlukan, setiap peserta AKM mengerjakan AKM, SK, dan SLB. Ini seperti itu. Guru dan kepala sekolah juga melakukan AKM ini. Semua guru dan kepala sekolah mengerjakan SLB secara mandiri. Selanjutnya, pelaksanaan itu ada 3 alternatif, ada yang secara daring, ada yang secara luring, ada yang kombinasi antara daring dan luring. Tapi Al-Azhar sudah memilih, kita insya Allah akan gunakan secara daring. Dari segi peralatan kita sudah mempersiapkan semuanya, insya Allah nanti kita bisa mengerjakan secara daring. Jadwal yang ditentukan dan diawasi oleh pemerintah daerah khususnya, insya Allah nanti bulan Oktober kita akan menyelenggarakan AKM tersebut. Guru dan kepala sekolah mengerjakan survei secara mandiri, waktu cukup panjang. Jadi kalau dulu ada istilahnya, pemetaan mutu sekolah, ada nilai rapot sekolah, rapot mutu sekolah. Nah, ini salah satu upaya untuk mengetahui rapot mutu dari sekolah kita, yaitu guru melaksanakan survei secara mandiri. Waktu pelaksanaan untuk jenjang SD, hari pertama tes literasi 75 menit, hari kedua survei karakter 20 menit, kemudian hari kedua juga tes numerasi 75 menit, hari kedua survei belajar selama 20 menit. Itu untuk SD. Selanjutnya, profil AKM. Untuk AKM nasional, itu berfungsi mengevaluasi kualitas sistem pendidikan, sedangkan AKM kelas berfungsi untuk formatif, untuk memahami hasil belajar individu peserta didik. Jadi secara nasional nanti akan berfungsi untuk mengevaluasi kualitas pendidikan di suatu negara. Sedangkan untuk AKM kelas, jadi bisa dilihat
bagaimana pelayanan guru terhadap murid, bagaimana model pembelajaran di kelas, apakah sudah efektif atau belum. Itu salah satu fungsi dari AKM ini. Kemudian sampel peserta didik kelas 5, 8, 11 ditentukan oleh Kemdikbud melalui data Dapodik. Kalau AKM kelas, peserta didik kelas 2 sampai 12 sesuai dengan kebutuhan diagnosis guru. Jadi guru juga bisa mengadakan AKM secara mandiri. Kemudian pelaksanaan terstandar oleh pusat. Kalau AKM kelas, pelaksanaan oleh guru di kelas. Selanjutnya, dalam AKM nanti diupayakan soalnya adalah higher order thinking. Jadi kita nanti akan melihat bagaimana model soal dalam AKM ada sudah menggunakan soal HOTS. Ya. Jadi untuk itu kita perlu mengupayakan agar anak-anak sudah terbiasa mengerjakan soal-soal yang seperti ini. Yaitu transfer satu konsep ke konsep lainnya, memproses dan menerapkan informasi, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan menelaah ide dan informasi secara kritis. Ini salah satu bentuk dari soal HOTS. Selanjutnya, ini ada tabel klasifikasi interaksi dalam soal taksonomi Bloom yang dulu sudah biasa kita gunakan, ya, seperti ini. Sudah kita terapkan pada anak kita, ada minat, remember, ada paham, understand, application, analisis, evaluasi, dan kreativitas. Selanjutnya, bentuk soal AKM, itu nanti ada yang pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada isian singkat, dan uraian. Kalau selama ini kita ujian nasional seringnya menggunakan pilihan ganda saja. Contoh soal numerasi. Seperti ini. Jadi P dan Q merepresentasikan bilangan pecahan pada garis bilangan di atas. P-nya berapa, Q-nya berapa. Anak akan seperti itu, bisa menganalisa. Ini nanti akan kita latihkan kepada anak-anak, biar anak menjadi terbiasa soal seperti ini. Lanjut Bapak. Ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti bisa dilihat, insya Allah secepatnya nanti anak-anak akan dibagikan buku AKM yang sudah disiapkan dari sekolah. Juga guru-guru akan melatihnya. Ya. Lanjut. Demikian sekilas yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan, ada musyawarah, ada diskusi. Kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Putri. Monggo Bapak Ibu, demikian penjelasan dari Ibu Kepala Sekolah. Bila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan untuk dua penanya dahulu. Monggo Bu, Bapak. Atau mungkin ditulis di chat, nanti saya bacakan lewat chat. Itu sekilas saja nggih, nanti pelaksanaan AKM itu dari kelas anak-anak kelas 5A sampai kelas 5D akan dipilih 30 anak untuk mengikuti AKM dan 5 anak cadangan. Nah, 30 ini nanti rencana kami kalau dimungkinkan akan kami bagi dalam 3 sesi. Sesi pertama 10 anak begitu sampai 3 sesi. Kalau tidak memungkinkan berarti 2 sesi. Oke, jadi 15 anak, 15 anak. Untuk perangkat yang dibutuhkan itu kami sudah menyediakan dari sekolah sudah ready komputer yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, Niko, terima kasih Bapak. Ada pertanyaan Putri, apakah AKM ini menentukan kenaikan kelas begitu Putri?
Apa dipun jawab dulu? Langsung ya. Oh iya. Ini Bapak Ibu bedanya antara AKM dengan ujian nasional. Ya, kalau selama ini ujian nasional mempengaruhi anak lulus atau tidak. Tapi kalau AKM ini tidak mempengaruhi itu, tapi manfaatnya nanti untuk kemajuan sekolah dan kemajuan pendidikan di suatu lembaga. Jadi dengan adanya hasil AKM akan ketahui sejauh mana mutu dari suatu sekolah. Jadi tidak ada pengaruhnya dengan anak-anak yang itu naik atau tidak. Nah, nanti yang melaksanakan AKM adalah sampel saja. Kalau murid kita ada lebih dari 30, yang diambil hanya 30, berarti tidak bisa untuk dijadikan dasar naik atau tidak. Tapi 30 anak tadi mewakili sekolah. Itu. Jadi tidak ada pengaruhnya dengan kenaikan dari anak kita. Makaten. Selanjutnya Bu Irma. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu, Mama Fala kelas 5A, kenapa harus ada cadangan dalam AKM? Tidak anak ikut, tidak semua anak ikut semua. Alasannya mengapa ngoten Bu? Oh gitu, yeah. Ini yang menentukan dari dinas berdasarkan data Dapodik. Kami pun saat ini belum tahu nanti anak siapa saja yang dipilih dari Dapodik. Jadi kita masih menunggu siapa nanti 30 anak yang mengikuti AKM tersebut sebagai sampel dari sekolah. Kemudian kenapa harus ada cadangan? Ini untuk mengantisipasi kalau dari 30 anak yang sudah dipilih dari Dapodik itu mengalami misalnya sakit atau apa begitu sehingga ada cadangannya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya 30 anak itu dalam kondisi fit bisa mengikuti semua, berarti cadangannya 5 itu tidak melaksanakan AKM. Seperti itu. Ya, selanjutnya Bunda Fala, terus dari infonya juga dari dinas, kami sudah update terus data anak yang dari Dapodik itu. Kemarin sempat muncul Bun, 30 anak dan 5 cadangan. Lalu hari keberapa Pak Tanjung sebagai operator Dapodik itu kehilangan data itu, sudah tidak muncul lagi. Setelah ditanyakan kepada bagian Dapodik itu jawabannya memang nanti menunggu saja menjelang hari pelaksanaan, karena semua anak biar disiapkan. Terus tidak yang disiapkan hanya yang 35 anak, ngoten jawabannya. Kemudian dari Mama Aza, ini apakah semua siswa ikut AKM atau hanya 30 siswa? Sudah dijawab Putri nggih, Jatus yang ikut hanya 30 siswa ditambah 5 cadangan, dipilih dari data Dapodik Bunda. Kita tidak bisa mengajukan. Kalau kita bisa mengajukan nanti bisa disetting dari sekolah. Ternyata tidak bisa. Kemudian dari Mama Hasnabila, jadi nanti tetap ada ujian UAS yang akan menentukan kenaikan kelas. Ngoten Bu? Ya, saya jawab. Tetap ada ujian ulangan akhir semester untuk menentukan kenaikan kelas. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan melaksanakan PTS, penilaian tengah semester. Seperti itu. Ya. Ngoten Bunda, masih ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak, saya menambahkan sedikit ilustrasi lagi nggih. Terus nanti 30 anak itu rencana kami berangkat ke sekolah. Terus tesnya dari sekolah Bun, komputernya juga dari sekolah. Terus kita siapkan jaringan internet, kemudian supaya listriknya enggak down, kita juga diminta untuk menyurati PLN jika pada saat hari H kita melakukan pelaksanaan ini. Soalnya kalau down, mati begitu informasinya, kita harus melakukan tes ulang. Terus tidak boleh separuh jalan itu stop begitu, enggak boleh. Itu Bunda informasi yang bisa kami sampaikan. Kami mohon kerjasama kepada ayah bunda semua yang ada di rumah.
nanti kami juga sudah menyiapkan tryout untuk anak-anak mencoba soal-soal yang akan dibuat oleh Bapak Ibu Guru kelas 5 dan ditambah satu Bu Guru kelas 6 yaitu Bu Iin, karena Bu Iin menggantikan Pak Edi yang sedang PPG nggih, ngoten. Nah, bukunya sudah kami siapkan. Nanti kapan saya lewat wali kelas nanti kami sampaikan untuk bisa diambil di sekolah. Bukunya juga akan dibahas oleh wali kelas pada saat Zoom meeting. Nggih, Bun, ada yang mau tanya lagi? Untuk materi latihannya, apakah diberikan ke semua siswa atau hanya yang terpilih mengikuti AKM? Pripun, Putri? Ya. Karena saat ini kita belum tahu siapa yang nanti akan dipilih dari Dapodik, maka kami persiapkan semuanya mendapat pelatihan AKM. Jadi semua murid kelas 5, kami sudah menyiapkan buku AKM-nya. Nanti insya Allah akan diambil anak, akan kami bagikan secepatnya, bisa dipinjam untuk latihan anak-anak mengikuti AKM. Jadi semuanya mempersiapkan, tidak hanya 30 anak, karena kita juga belum tahu siapa yang dipilih nanti dari Dapodik. Makanya kita persiapkan semua murid kelas 5 untuk latihan AKM. Terima kasih Putri. Ini kok Pak Abdul Muin melambaikan tangan, Putri. Monggo Pak. Silakan Pak Abdul Muin. Bisa didengar Ibu? Ya, alhamdulillah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan cuma sharing informasi Ibu, bahwa tadi betul yang dikatakan bahwa yang ikut AKM itu kelas 5, tetapi sebetulnya ada sekolah-sekolah tertentu yang kelas 4 dan kelas 5. Seperti di sekolah saya itu yang nanti yang mengikuti AKM adalah kelas 4 dan kelas 5. Karena sekolah kami itu termasuk sekolah penggerak di Kabupaten Semarang. Dan ini informasi untuk sekolah penggerak itu gelombang kedua sudah ada pendaftaran, dan Kota Salatiga itu masuk dari salah satu kabupaten, ada 19 kabupaten kota di Jawa Tengah. Kemungkinan dari SD Al Azhar bisa ikut dari program ini. Kemudian untuk AKM nanti ini permohonan dari kami saya sebagai wali murid, nanti seandainya sudah ada DNS ataupun DNT yang sudah keluar, mungkin wali murid untuk diberitahu. Kemudian juga sebelum hari H itu kan ada latihan-latihan yang ada jadwal-jadwal untuk tahap air itu ada gladi bersih. Kemudian juga mohon nanti informasinya sehingga kami sebagai wali murid juga, entah nanti anak kami ikut ataupun tidak, kami juga bisa paling tidak moral anak-anak itu sudah siap gitu ya. Kemarin anak saya itu kalau suruh Zoom itu maaf agak sulit, tetapi pada saat saya katakan ada AKM itu dia antusias. Jadi nanti mohon untuk kalau sudah DNS ataupun DNT-nya sudah keluar, kemudian jadwal-jadwal yang akan dilaksanakan di SD Al Azhar, kami mohon kami diberitahu. Demikian Ibu, terima kasih. Matur suwun sangat Pak Abdul Muin informasi dan masukannya. Insya Allah kami dari panitia akan memberi informasi kepada Bapak Ibu guru wali murid melalui grup kelas, ngoten nggih Ayah Bunda. Kemudian ini Putri ada yang ditanyakan lagi, persiapan apa untuk siswa yang dipilih menjadi peserta AKM? Ngoten Bu. Untuk Pak Abdul Muin, terima kasih banyak Pak atas informasinya. Kami nanti bisa sharing Pak.
minta apa ya istilahnya pengalaman Bapak sebagai sekolah penggerak. Kami juga berharap SD Al-Azhar yang dipilih pemerintah daerah Kota Salatiga untuk dijadikan sekolah penggerak juga harapan kami. Siap Kami Bu, nanti nanti akan siap Bu. WA dengan Bapak mungkin berbagi ilmu. Semoga kalau kita dituntut nanti kita siap. Dan insya Allah data dari anak yang akan mengikuti akan kami update terus dari Dapodik. Semoga secepatnya kita bisa mengetahui nama anaknya. Dan untuk anak yang tadi persiapan untuk yang terpilih, tapi kita belum tahu karena semuanya masih belum tahu ya. Jadi untuk persiapan seluruh anak kelas 5, kami harapkan nanti buku AKM yang kami siapkan di sekolah itu nanti akan dibagikan, ya. Bisa dipelajari, bisa dilatihkan kepada anak-anak. Bukan untuk mendrilling soal, bukan, tapi anak biar secara moral dan mental, ya Pak Abdul Muin, jadi bisa untuk mengikuti AKM. Tapi pada dasarnya AKM ini bukan suatu seperti ujian begitu, ya. Jadi hanya untuk mereview anak. Nanti sejauh mana anak bisa mengikuti pembelajaran. Untuk sekolah pun juga kita tidak bisa memanipulasi biar SK-nya bisa survei karakter supaya lingkungannya itu bisa bagus, kita bukan, tapi apa yang sudah ada di sekolah itu yang kami laporkan. Semoga dari hasil itu nanti kita bisa memperbaiki apa yang masih kurang di sekolah kita seperti itu. Jadi persiapan, insya Allah nanti buku akan kami bagikan, guru-guru kelas 5 juga akan mempersiapkan tentang AKM tersebut. Mekaten. Oke, menika sudah ada Bu Guru kelas 5, ada Bu Ambar, Bu Lutfi, dan Bu Novi. Monggo ada yang ingin disampaikan, Ibu Guru? Speakernya Bu. Speakernya. Sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Bu Irma. Oke, sami berarti. Ya. Oke. Matur suwun Ibu Guru kelas 5 yang akan guiding anak-anak nanti menuju ke pelaksanaan AKM. Kemudian ada satu lagi pertanyaan Bu, ini dari Opo Reno belum diganti namanya. Maaf Bu, saya ketinggalan karena baru saja bergabung. AKM ini tujuannya untuk apa nggih Bu? Ngoten Putri? Iya, nanti materi PPT saya kirim di grup grup kelas 5 biar bisa dipelajari. Intinya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi dari hasil AKM nanti apa-apa yang masih kurang yang perlu diperbaiki akan kita perbaiki demi mutu pendidikan di sekolah kita. Ini ada lagi pertanyaan untuk pembagian materi latihan mulai kapan, Bu? Insya Allah dalam minggu ini. Semua buku sudah disiapkan di perpustakaan, nanti bisa berkoordinasi dengan wali kelas masing-masing. Begitu, ya. Ya. Ya, Bu. Terima kasih Putri. Ini juga nanti bisa dilihat liputan sosialisasinya di YouTube SD Islam Al-Azhar. Monggo Ibu, Bapak masih ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin menyampaikan tambahan informasi seperti Pak Abdul Muin tadi, alhamdulillah. Sepertinya sudah cukup ini Putri. Nanti rencana kami tanggal 2 Oktober dan 20 Oktober akan kami adakan tryout. Tryoutnya tingkat sekolah nggih Bunda. Terus nanti sekolah akan membuat soal, jadi lokal dipakai untuk sekolah kita, supaya anak-anak nggih sedikit-sedikit sudah ngicipi soal soal AKM ngoten. Karena soalnya tadi kita lihat beberapa contoh soal yang disampaikan Putri tadi, soalnya banyak menggunakan logika. Jadi memang persiapannya kita harus sering mengerjakan soal-soal yang setipe dengan soal AKM. Bapak Ibu, alhamdulillah
sekiranya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan tutup pertemuan kita pada pagi hari ini, nggih. Terima kasih sekali Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kita. Saya berdoa semoga anak-anak nanti bisa sukses melewati AKM ini yang nanti juga akan diikuti lagi oleh anak-anak di kelas 2 SMP dan kelas 2 SMA. Ngoten nggih Bapak Ibu. Bila tidak ada yang ingin disampaikan lagi, monggo kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Monggo kula dherekaken alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya Erma, kalau banyak salahnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Dek, anduke kita mbok jangan di sini toh, Dek. Kamu kok mesti ngono toh?
kerumunan. Yang kelima, Membatasi mobilitas. membatasi mobilitas atau membatasi interaksi. Itu ya anak-anak ya. Selama kegiatan pembelajaran di sekolah kita tetap lakukan 5M tersebut. Gitu ya. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu matematika, yaitu tentang bangun ruang. Nah, bangun ruang apa yang kalian temukan di ruangan ini? Matur suwun Bapak Ibu guru, Ibu Wali kelas 5, Putri dan Pak Tanjung. Saya nyuwun izin live group nggih. Terima kasih, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oh, masih banyak yang belum live nggih.